Nah, di video nanti Bapak Ibu, kita akan membahas bagaimana isi surganya umat Islam. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena Ustadz Nababan sering berkata bahwa di dalam Bible itu ada ayat porno. Apakah di dalam kitab yang diimani oleh Ustadz Nababan itu tidak ada ayat porno? Tunggu video nantinya Bapak Ibu. Haleluya, Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Saya tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, kiranya para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan apapun yang saudara kerjakan selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu kita bisa melakukan banyak perkara. Kita bisa membantu sesama kita dan khususnya kita bisa mengambil bagian di ladang pelayanan, di ladang penginjilan. Karena banyak sekali teman-teman di pedalaman, di tempat-tempat terpencil, di pedesaan, mereka membutuhkan support kita Bapak Ibu. Mereka membutuhkan dukungan kita. Selain doa, kita yang sudah diberikan kelimpahan oleh Tuhan, apa yang bisa kita lakukan buat mereka? Sehingga teman-teman yang melakukan penginjilan dengan sepenuh hati mereka di pedalaman lebih giat lagi dalam bekerja di ladang Tuhan. Maka saya mengajak para subscriber, ayo kita ikut ambil bagian di penginjilan. Nah, pada kesempatan kali ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membahas masalah hal yang luar biasa, yang kalau saya boleh katakan. Kenapa luar biasa Bang Pendi? Sering kita mendengar dari saudara kita, terutama sekali para mu'alaf. Mereka berkata bahwa di dalam Bible, di dalam Alkitab itu ada banyak terdapat ayat-ayat porno. Sebenarnya Bapak Ibu bukan Alkitabnya yang porno, tetapi otak mereka dan pikiran mereka yang porno. Pikiran mereka yang suka ngeras. Bayangkan, Ustadz Nababan itu hampir di setiap khotbahnya di depan umum, di situ ada ibu-ibu, remaja, dewasa, bahkan anak-anak. Dia katakan bahwa di dalam kitab suci saya dulu katanya, tapi bersyukur beliau masih jujur bahwa kitab beliau yang dulu juga dinamakan dengan kitab suci. Di kitab suci saya yang dulu, kata Pak Nababan, terdapat ayat-ayat porno, di mana dikatakan di dalam Kidung Agung, perempuan berwajah jelita, dadanya montok. Jadi saya ingin katakan bahwa sebenarnya Ustadz Nababan, isi pikiran beliau itulah yang porno sebenarnya. Isinya ngeras terus. Saya kadang curiga ya, apakah beliau semasa hidup di dalam kekristenan, beliau tidak pernah memahami, tidak pernah membaca Alkitab, atau bagaimana? Nah, sekarang kita ingin menanyakan hal yang serupa kepada teman-teman kita, khususnya kepada Ustadz Nababan. Apakah di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat-ayat porno? Kalau kita mengatakan bahwa apakah di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat porno, seolah-olah kan kita sama dengan mereka Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang kita perlu membuktikan bahwa di kitabnya Bapak Nababan yang diimani oleh beliau sekarang pun ada ayat-ayat porno. Contohnya, saya akan membacakan di sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judulnya Tamasya ke Surga. Di buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tamasya ke Surga, halaman 324, di situ dikatakan payudara montok. Payudara montok. Firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Naba 31 dan ayat 33.
Di situ dikatakan innalil muttaqina mafadan hadaika wa anaban wa kawaiba atraban. Artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, dalam kurung yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Di mana tertulis Bang Pendi di dalam ayat Al-Quran surat An-Naba ayat 31 sampai dengan ayat 33. Kita akan membacakan tafsirnya yang tertulis di sini Bapak Ibu. Kawaibah adalah kata jamak dari kata kaibun yang berarti wanita yang montok payudaranya. Qatadah, Mujahid dan pakar tafsir berkata, Al-Kalbi berkata, mereka adalah wanita-wanita yang menonjol payudaranya dan bulat. Nah, sebenarnya ini sangat tidak enak dibaca Bapak Ibu. Sangat tidak enak. Tetapi berhubung saudara-saudara kita, teman-teman kita dari seberang, khususnya Ustadz Namaban dan Ustadz Mu'alaf yang lain suka membaca kitab suci kita, boleh dong sekali-sekali kita baca kitab mereka. Sehingga di antara kita umat yang beragama tidak saling menyalahkan, tidak saling menghina. Karena dalam Al-Quran sendiri dikatakan dalam sebuah ayat, saya lupa ayatnya di mana, jangan kamu menghina Tuhannya orang lain, karena mereka akan menghina Tuhanmu lebih parah lagi. Jadi seolah-olah Allah ingin berkata, ingin menegaskan, ingin melarang umat Islam, khususnya para mu'alaf. Kamu sudah mu'alaf, ya pelajarilah Al-Quran, pelajarilah hadis, bacalah sejarah-sejarah bagaimana Islam itu muncul, sehingga jadilah seorang muslim yang taat terhadap Allah, taat terhadap Rasul, dan taat terhadap agama. Jadi Allah juga ingin menegaskan, jangan lagi mengutak-ngatik kitab sucimu yang lama. Kalau kamu mengutak-ngatik kitab sucimu yang lama, mereka juga akan mengutak-ngatik kitab sucimu. Kalau kamu suka menghina Tuhan mereka, Allah ingin berkata, mereka juga akan membalas hinaan yang kamu lakukan terhadap mereka. Mereka akan menghina Tuhanmu. Itu kata Allah. Maka ketahuilah, ini seperti saya katakan tadi sangat tidak enak dibaca. Tapi kita akan coba membacanya sebagaimana yang tertulis di dalam buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Tamasya ke Surga. Tidak saya lebihkan, tidak saya kurangkan. Mereka adalah wanita-wanita yang menonjol payudaranya dan bulat. Asal muasal kata tersebut dari al-istidarah yang berarti bulat. Maksudnya bahwa payudara mereka montok laksana buah delima dan tidak menjulur ke bawah. Mereka digelari nawahid dan kawaib. Artinya wanita-wanita yang montok payudaranya. Ini tafsiran daripada ayat di dalam surat An-Naba ayat 31 dan 33. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi para subscriber pencinta channel IJ Kabar Baik Habaget, kita tidak bermaksud menghina iman saya yang lama, dan kita tidak bermaksud menghina iman saudara kita. Seandainya para mu'alaf tidak pernah membahas Alkitab, membahas kitab suci dan mengolok-ngolok kitab suci, serta berkata bahwa di dalam kitab sucinya umat Kristen banyak terdapat ayat-ayat porno. Kalau mereka tidak mengatakan itu Bapak Ibu, kita tidak akan mengatakan, saya pribadi tidak akan membaca kitab sucinya saya dulu, yang saya imani saya dulu, yaitu Al-Quran, dengan vulgar seperti ini. Tetapi memang ini tertulis, tidak saya lebihkan dan tidak saya kurangkan. Saudara nanti bisa mencari nanti di Gramedia buku yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Tamasya ke Surga. Judulnya Tamasya ke Surga. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom alaikum Muhammadiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bagi teman dan saudaraku umat muslim, sesaat lagi tiba waktunya untuk sholat maghrib. Jangan lupa untuk menunaikan sholat maghrib. Apabila saudara lupa,
ataupun saudara pura-pura lupa, ataupun saudara tidak mau melakukan, maka neraka menunggu Anda. Terima kasih.